Dalam pameran pusaka rangkaian Hari Jadi Kabupaten Madiun ke-456 yang digelar di Pendopo Ronggo Jumeno Kabupaten Madiun mulai 11 Juli hingga 14 Juli 2024 tersebut, tampak sosok perempuan yang menggunakan kebaya sedang menempa sebuah besi dengan palu besar. Ia adalah Empu atau pembuat pusaka perempuan Indonesia asli Blitar dan menjadi staf pengajar Prodi Keris ISI Surakarta. Empu perempuan Intan Anggun Pangestu mengatakan bahwa proses pembuatan keris atau tombak menggunakan 3 bahan, yakni besi, nikel, dan baja dengan dilakukan proses penempaan, pelipatan, dan pembakaran. Dari proses tersebut nantinya akan membentuk pamor, dan proses ini bisa berulang kali dilakukan tergantung bentuk pamor yang diinginkan. Intan pun menceritakan secara detail proses pembuatan keris yang bisa memakan waktu cukup lama, sekitar 1 bulan, tergantung bentuk dan tingkat kesulitan keris yang diinginkan. Bisa dijelaskan, Mbak, proses pembuatan keris atau tombak itu seperti apa, Mbak? Jadi proses pembuatannya itu ada 3 bahan yang dipakai, ada besi, nikel, dan baja. Nah, prosesnya ini adalah proses penempaan, pelipatan, dan pembakaran. Dari proses ketiga bahan ini, yang pertama itu besi dan nikel dilipat, diulet, dibakar, dan ditempa, itu untuk membentuk pamor. Nah, proses ini bisa berulang kali, tergantung pamor yang diinginkan. Kemudian setelah itu diselorok baja atau disicipi baja. Nah, tujuan adanya baja ini untuk membentuk bilah keris agar keras, kemudian ketajamannya juga ada. Nah, setelah proses penempaan ini lalu proses pembuatan bilah dengan pengikisan, bisa dengan gerinda atau dengan kikir pahat gitu. Nah, Mbak, dalam satu buah keris itu membutuhkan waktu berapa, Mbak? Untuk proses penempaan kita bisa 3 hari atau sampai 1 minggu, tergantung pamor yang dibentuk. Untuk pamor yang sangat sederhana wasutah itu bisa 3 hari untuk proses penempaan. Kemudian untuk proses pembuatan bilahnya dengan gerinda, dengan alat-alat yang lain itu bisa minimal 1 bulan sampai 4 bulan, bahkan bisa lebih tergantung kerumitan dari pahatan yang ada di bilah keris. Sementara, Intan Anggun Pangestu sendiri pernah membuat tombak yang cukup terkenal saat itu, yakni tombak godong gedang, keris kujang, dan saat ini fokus membuat keris patrem atau keris pendek. Keris maupun tombak karya Intan sudah banyak dimiliki oleh para kolektor pusaka di Indonesia. Andi Hertana, Madiun, Sakti TV.